Selamat siang semuanya. Kita tadi telah mempelajari bersama-sama terkait penggunaan jamban. Sekarang kita akan mempelajari kuesioner bagian penggunaan jamban yang dipakai berbarengan. Untuk itu saya akan share slide-nya. Oke, teman-teman akan menjumpai pertanyaan dengan kode UCOM atau Use of Communal Sanitation, atau pemanfaatan atau penggunaan sanitasi komunal. Maksudnya adalah toilet yang di-share gitu ya, seperti toilet umum. Di sini ada 22 pertanyaan, sebagian serupa dengan pertanyaan yang sudah kita bahas tadi. Oke, ketika tadi di bagian San 3 ya, yang terkait akses, ada pertanyaan apakah penggunaan blok toilet ini terbatas dan sebagainya. Nah, ketika responden menjawab jawaban ini, maka otomatis setelah melalui berbagai macam pertanyaan yang tadi, responden akan mendapatkan pertanyaan yang UKOM. Nah, UKOM 1 terkait dengan jumlah bilik dalam toilet. Tanya dan amati berapa jumlah bilik dalam blok toilet ini. Bilik kebersihan dan tempat pipis tidak termasuk ya, tidak dihitung. Misalnya apa tuh di tempat toilet cowok kadang ada toilet yang untuk pipis berdiri, tentu saja ya. Nah, kita tidak menghitung itu. Yang dihitung adalah tempat pembuangan tinja. Oke, ada berapa bilik yang uh, bisa dipakai untuk membuang tinja. Di sini kita tidak membahas terkait apakah toiletnya berfungsi atau tidak. Pokoknya berapa jumlah bilik ya yang ada di dalam blok toilet tersebut. Misalnya di MCK yang dipakai oleh si responden. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bilik toilet untuk perempuan dan laki-laki dipisahkan? Misalnya ada tandanya di pintu gitu ya, ada gambar pakai rok atau pakai celana. Apakah ada tanda seperti itu ataukah tidak ada tanda di mana laki-laki atau perempuan boleh memakai toilet manapun? Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah bilik-bilik ini digunakan sebagai toilet atau tidak? Tadi kita sudah sempat membahas juga contoh yang digunakan, misalnya toiletnya benar-benar difungsikan sebagai toilet, ya, bukan sebagai misalnya gudang untuk menyimpan alat pembersih misalnya, atau menyimpan sapu, ember dan sebagainya. Nah, kemudian ini bisa dijawab iya atau tidak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlahnya, gitu ya? Berapa jumlah toilet yang difungsikan benar-benar sebagai toilet? Jadi misalnya kalau tadi biliknya ada 4 gitu ya dalam satu blok, tapi yang difungsikan sebagai toilet hanya 3, maka di sini ditulis 3. Oke? Kemudian, berapa jumlah bilik yang berfungsi sebagaimana dimaksudkan? Nah, misalnya tadi ada 4 bilik gitu ya, yang satu dipakai untuk gudang, sedangkan yang 3 benar-benar toilet. Tetapi dari 3 itu misalnya yang satu mampet atau nggak ada airnya, berarti kan dia tidak bisa dipakai uh, sebagai toilet gitu kan. Nah, ini dihitung berapa jumlah bilik yang berfungsi sebagaimana dimaksudkan. Berfungsi sebagai toilet. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 adalah berapa jumlah bilik yang memiliki dinding dan pintu? Mungkin dalam satu blok ada 8 gitu ya, ada 8 toilet di MCK, tapi yang punya pintu misalnya 7. Nah, ini ditulis apa adanya, berapa yang memiliki dinding sekaligus pintu. Kemudian, ini kita sudah tidak menghitung yang nggak pakai dinding dan sebagainya. Ini hanya hanya toilet yang difungsikan sebagai toilet dan memiliki dinding dan pintu. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah bilik yang bebas dari sisa tinja? Artinya dari tadi misalnya ada 8 toilet yang berfungsi sebagai toilet hanya 7. Nah, dari 7 misalnya yang bersih nggak ada ceceran apa gitu ya, misalnya hanya 5. Nah, di sini ditulis. Mungkin uh, pada saat itu dia kotor, tapi kita tanya ke pemilik misalnya, apakah ini selalu begini? Misalnya dia jawab,
iya seringnya kayak gini. Atau misalnya enggak, kadang-kadang bersih, tetapi lebih sering kotor. Maka di sini hanya dihitung yang seringnya, ya, kondisi yang sebenarnya dan yang paling mewakili. Oke? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah bilik yang bebas dari bekas bahan pembersih seperti tadi itu, tisu gitu ya. Apakah misalnya ada yang berceceran, nggak ada tempat sampahnya gitu ya. Nah, ini dihitung berapa jumlah toilet yang bebas dari bahan-bahan pembersih tadi, seperti tisu dan lain-lain. Kemudian, jenis bahan pembersih apa yang digunakan di bilik tersebut? Misalnya, oh nggak ada sama sekali, atau ada toilet, maaf, ada tisu toilet, atau ada air, atau ada dua-duanya air dan tisu, atau benda-benda lainnya. Ini sama dengan yang pertanyaan yang tadi ya, di USAN. Nah, kemudian pertanyaan ke-10 adalah apakah ada airnya atau enggak? Nah, ini dilihat apakah ada air atau enggak. Misalnya iya, tapi untuk apa? Misalnya, oh saya hanya pakai untuk cebok, kalau untuk mengguyur enggak cukup misalnya. Atau untuk cebok dan mengguyur, atau hanya untuk mengguyur aja karena saya hanya pakai tisu aja misalnya ya, nggak mau pakai air. Ini dijawab seperti yang tadi. Kemudian, ini juga sama, pertanyaan selanjutnya adalah apakah airnya ada di dalam toilet atau tidak? Ini sama lagi seperti tadi, apakah sumber airnya ada di dalam toilet? Tidak sama sekali. Atau iya ada dalam jarak 10 meter dari toilet ya, 30 langkah. Atau lebih dari 30 langkah sampai 75 langkah ya, 25 meter. Pokoknya 1 meter dihitung 3 langkah ya, dikira-kira. Atau misalnya tidak, berjarak lebih dari 25 meter. Ini berarti terkait dengan kebersihan, karena semakin jauh dari sumber air, orang akan semakin segan menggunakan air untuk membersihkan. Nah, kemudian uh, pertanyaan nomor 12 adalah berapa jumlah bilik dalam blok toilet dengan privacy? Nah, ini kan tadi kita sudah sempat membahas bahwa yang mengandung privacy adalah misalnya yang pakai pintu, pintunya nggak bolong-bolong, kemudian bisa dikunci gitu ya. Nah, diamati dalam blok itu ada berapa sih bilik yang toiletnya itu memiliki privacy? Kalau nol, nggak ada privasinya ditulis nol, walaupun toiletnya ada. Kemudian, kalau pada pertanyaan sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Gunawan di bagian awal, pas pertanyaan berapa jumlah perempuan yang berusia antara 3 sampai 5 tahun, ini batita sampai balita misalnya, responden menjawab ada satu atau dua orang, maka otomatis nanti responden akan mendapatkan pertanyaan nomor 13 ini, ya. Kalau di sini jumlahnya nol, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda membuang tinja anak yang berusia di bawah 3 tahun itu? Apakah misalnya, eh, ya misalnya di popok gitu ya, dibuang ke toilet, ataukah dari popok dibuang ke tempat sampah? Eh, ini maksudnya yang ini dibuang dengan popok-popoknya ke toilet, atau dibuang dengan popok-popoknya ke tempat sampah, tidak hanya isinya gitu ya, atau dibiarkan pada tempatnya. Atau pilihan lainnya. Di sini ada satu lagi pilihan yaitu lainnya, misalnya mungkin eh, dikubur gitu ya atau dibakar. Silakan diisi sesuai dengan jawaban dari responden. Kemudian, nah, pertanyaan nomor 14 ini juga serupa dengan yang usan tadi. Apakah saat ini semua orang dalam rumah tangga Anda dapat menggunakan toilet dengan mudah, aman, dan mandiri? Jika iya, maka dijawab iya, tapi jika ada yang memerlukan bantuan untuk menggunakan toilet, dijawab tidak. Ya, walaupun hanya satu orang, maka ini jawabnya tidak. Nah, jika menjawab tidak, sekali lagi, mengapa? Misalnya, karena sakit atau usia lanjut, cedera, keterbatasan fisik, hamil, sedang mengalami menstruasi, kemudian nggak merasa aman atau nyaman pada malam hari, gitu ya. Tidak selalu ada kuncinya, atau tidak cocok untuk anak kecil. Selanjutnya, jika tadi juga menjawab tidak, maka responden akan mendapatkan pertanyaan nomor 16.
berapa orang yang tidak dapat menggunakan toilet tersebut. Ini sama lagi, kalau di rumah ada misalnya 5 orang, ada 1 orang anak kecil yang nggak bisa pakai toilet secara mandiri, maka dijawab sesuai dengan jumlah yang tidak dapat menggunakan toilet secara mandiri tersebut. Kemudian, nah yang nggak bisa pakai secara mandiri itu bagaimana caranya membantu orang tersebut untuk menggunakan toilet. Ini serupa dengan yang tadi, misalnya tidak dibantu atau dibantu, eh, didampingi atau dikasih pispot dan lain-lain. Ditulis jawaban yang mewakili, ya. Kemudian, eh, apakah orang di rumah ini kesulitan menggunakan toilet, ya? Jadi ini masih terkait dengan toilet yang di blok toilet tadi ya. Misalnya di MCK. Ada kesulitan atau enggak menggunakan toilet di toilet blok tadi? Misalnya ada kesulitan, ini boleh pilih lebih dari satu jawaban kalau jawabannya semua mewakili atau jawaban tersebut mewakili. Misalnya kesulitannya adalah pilihannya ya penyakit, lansia, cedera, keterbatasan fisik, dan lain-lain. Kemudian uh, ditanya, kalau misalnya tadi di UKOM 3 pada pertanyaan apakah bilik-bilik ini benar gitu ya digunakan sebagai toilet? Kalau menjawab iya, maka juga akan tersambung ke pertanyaan nomor 20. Apakah ada kesulitan dalam membersihkan dan merawat blok toilet? Tidak atau iya? Nah, ini sama jika iya ada kesulitan, maka tolong ditanyakan apa kesulitan atau masalah yang dialami saat membersihkan dan merawatnya. Misalnya sulit dibersihkan karena sering rusak atau sering mampet atau nggak ada airnya, nggak ada bahan pembersihnya, nggak tahu cara bersihinnya, terlalu banyak penggunanya, pengguna lainnya nggak tahu cara menggunakan toilet dengan benar, pengguna lainnya tidak membersihkan toilet, desainnya sulit dibersihkan, atau toiletnya cepat penuh. Nah, tadi sama, jika desainnya sulit dibersihkan, jika jawaban ini terpilih, termasuk jawaban-jawaban lainnya misalnya. Tapi kalau yang ini ikut terpilih, maka diperjelas masalah utama dengan desain toiletnya itu apa? Apakah karena terlalu sempit, terlalu gelap, kesalahan bahan konstruksi, kesalahan tata letak gitu ya. Kesalahan bahan konstruksi itu misalnya, aduh kalau diinjek berbahaya gitu karena strukturnya ya gimana gitu ya. Pokoknya ini yang menyebabkan orang enggan untuk membersihkan dan merawat. Oke.